Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, para Direktur BUMN, para tamu undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala lembaga, para kepala daerah se-Indonesia, dan para Direktur Utama BUMN tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Sebagai pembuka acara pada pagi hari ini, mari kita saksikan bersama tari kreasi Pulau Dewata. Mari kita sambut tari kreasi Cendrawasih.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tari Kreasi Cendrawasih. Dan kini mari kita saksikan bersama tayangan video tentang Business Matching BBI 2022. UMKM bisa menjadi komponen penting untuk memulihkan perekonomian dan berperan mengatasi persoalan bottleneck supply chain. Selanjutnya, laporan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Bapak-Bapak Menteri Koordinator, dan Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Ibu Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota di Indonesia, Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir secara luring maupun daring. Izinkan kami melaporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Ibu semua tentang pencapaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Sejak diluncurkan 14 Mei 2020 sampai dengan Februari 2022, Gernas BBI telah mendorong pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja baru. Sebanyak 5,5 juta UMKM artisan tambahan telah onboarding pada marketplace dengan total sebesar 17,2 juta unit di tahun 2021. Angka ini mencapai 57% dari target 30 juta UMKM yang onboarding pada tahun 2023, sehingga kami optimis akan mencapai target tersebut tepat pada waktunya. Pencapaian Gernas BBI ini terjadi karena adanya gerak bersama melalui kolaborasi yang dilakukan berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, platform marketplace, dan para top brand. Tim Gernas BBI terdiri dari 29 kementerian lembaga dan 12 diantaranya dipilih sebagai campaign manager yang diharapkan mampu mengkoordinasikan secara intensif di berbagai daerah. Kilas balik sedikit pada program stimulus Bangga Buatan Indonesia dalam rangka penyaluran dana PEN dalam kurun waktu Oktober-Desember 2021 telah menghasilkan lebih dari 150.000 transaksi penjualan produk BBI dengan total nilai sebesar 36 miliar rupiah. Salah satu fokus target Gernas BBI ke depan selain stimulus ekonomi yaitu pendampingan UMKM selama 3 bulan yang bertujuan untuk meningkatkan transaksi penjualan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga menjadi target utama. Bapak Presiden yang kami hormati, belajar dari pengalaman Gernas BBI 2020-2021, selain pembelian oleh masyarakat umum, kami meyakini bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah
dapat berkontribusi dalam meningkatkan transaksi pembelian produk dalam negeri. It's a game changer. Untuk itu, aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka BBI oleh KL, Pemda, dan BUMN berpotensi meningkatkan transaksi pembelian produk dalam negeri sebesar 400 triliun rupiah pada tahun ini. Per hari kemarin, alhamdulillah astungkara, penutupan bisnis matching telah tercapai dan tercatat lebih dari 214,1 triliun rupiah. Dan ini insya Allah akan terus meningkat Bapak Presiden jika kita kompak bekerja sama. Aksi pembelian dan pemanfaatan PDN yang dilakukan melalui e-katalog dan toko daring berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,71%. Kami juga menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa peran Kemenparekraf Bapak Parekraf dalam program aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia telah dan akan terus mendorong dan memastikan para pelaku ekonomi kreatif, industri kreatif, UMKM kreatif yang bergabung untuk masuk di toko daring dan e-katalog LKPPP. E-katalog LKPP sebagai satu-satunya platform digital pemerintah. Terima kasih Pak Anas. Akhir kata, saya atas nama Kemenparekraf dan Ketua Harian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia mengajak semua pihak untuk tetap saling memberikan semangat, saling berkolaborasi, dan saling bersinergi demi Indonesia yang lebih baik menuju era ekonomi baru. Ayo dukung terus Beli Kreatif Lokal dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Terima kasih, matur suksma, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selanjutnya sambutan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, teman-teman menteri, kepala lembaga negara, teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita bisa kumpul di sini. Perjalanan yang cukup panjang, Bapak Presiden, sejak kami laporkan pertama kali mengenai peluang untuk kita membangun ekonomi di bawah lebih banyak lagi dengan Bangga Buatan Indonesia. Aksi afirmasi belanja produk dalam negeri atau PDN merupakan wujud nyata mendahulukan kepentingan domestik sekaligus supaya untuk mengurangi belanja impor. Ini merupakan kerjasama yang dilakukan 34 kementerian lembaga, 512 Pemda BUMN. Kami bangga Bapak Presiden berkenan hadir pada hari ini. Semangat, leadership, dan keterangan Bapak Presiden menjadi motivasi bagi kami semua. Teman-teman ini telah berada di sini selama 3 hari Bapak Presiden untuk melakukan business matching. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi di Jakarta pada April minggu kedua ketiga, 1 minggu untuk meningkatkan lagi business matching ini. Sehingga hal-hal yang bisa kita capai lebih tinggi lagi. Belanja pemerintah untuk PDN pada 2022 ditarget 400 triliun dan tadi kami lapor pada Bapak kalau bisa kita tetap tingkatkan mungkin sampai 500 triliun pada bulan April nanti dan harus selesai pada 31 Mei sehingga angka pada pertumbuhan ekonomi akan bisa terlihat pada tahun ini. Dari hasil BPS, Bapak Presiden, kalau kita belanja 400 triliun, tadi sudah disampaikan Menteri Pariwisata, itu bisa 1,61% sampai 1,7% dan akan menciptakan hampir 2 juta lapangan kerja untuk tambah di negeri ini.
Aksi ini juga dinilai mampu menciptakan permintaan PDN, memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas pengembangan industri dan investasi baru, serta mengembangkan government marketplace sebagai pasar utama. Ini saya pikir sangat bagus sekali, dan pemerintah adalah the biggest buyer. Saya ulangi, pemerintah adalah the biggest buyer. Dan kami ingin laporkan Pak Presiden, menurut saya yang sangat hebat di sini adalah kerjasama tim, Pak. Jadi kerjasama tim dari mulai Mendagri, daripada Parekraf, dari Pak Teten, dari semua, Pak Anas, para bupati dan gubernur, luar biasa, Pak. Mereka semua cinta Republik ini karena mereka juga melihat bahwa ini peluang untuk ciptakan lapangan kerja. Mungkin hari ini mereka lupa berpolitik, Pak. Jadi mereka betul-betul ingin membuat Indonesia yang lebih bagus. Dan karena itu di daerah mereka masing-masing, itu akan tercipta nanti ekosistem yang baru mengenai penggunaan produk dalam negeri ini. Mendukung komitmen belanja tersebut telah dibentuk tim P3DN yang saat ini sudah ada di 25 KL, 8 BUMN dan 103 Pemda. Namun masih perlu percepatan pembentukan tim P3DN di seluruh KL dan Pemda dan BUMN. Selanjutnya LKPP, Kemenperin, Kemendagri, dan Kemenkeu telah melakukan perbaikan ekosistem digital belanja pemerintah. Nah, ini diperlukan untuk mendukung percepatan penggunaan pembayaran non-tunai melalui kartu kredit pemerintah dengan KRIS. Dengan kartu kredit pemerintah, Bapak Presiden, kami laporkan dan juga teman-teman bupati dan wali kota gubernur, itu akan mengurangi kos kita kira-kira 20-30%. Jadi negeri ini, kita suka tidak suka, akan menjadi lebih efisien ke depan. Tidak banyak yang memperkirakan ini, Pak. Pak Presiden yang kasih perhatian, dan saya ingat betul Pak Presiden merintahkan saya untuk kita dorong. Dan ini sekarang kejadian, Pak. Dari segi sisi supply, pada e-katalog sudah tayang 200.000 produk. Yang pada awalnya Pak Anas masuk adalah hampirnya sekitar 50.000. Dan ini akan ditargetkan mencapai 1 juta produk pada akhir tahun ini, Pak. Dan ini saya pikir kerja keras. Untuk mendukung ini, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenperin, BPS, LKPP perlu melakukan harmonisasi dan integrasi kode barang dan jasa pemerintah. Jadi semua terintegrasi dengan nanti coding yang sama. Sehingga dengan demikian, seperti tadi Bapak lihat di tayangan TV, kita akan tahu berapa tahun ini butuh pemerintah komputer dan seterusnya. Rancangan impres percepatan peningkatan penggunaan PDN dan perpres penguatan kelembagaan LKPP juga telah disusun. Dan untuk memperkuat dasar hukum tersebut, BPKP, Kejaksaan Agung, LKPP, dan Polri telah membentuk sistem pengawasan dan pendampingan pelaksanaan belanja PDN, sekaligus memberi peringatan dini jika terjadi potensi pelanggaran di dalamnya. Jadi semua langkah kita dari waktu ke waktu Pak Presiden selalu diaudit oleh BPKP. Jadi tidak ada yang bisa lagi lari dari sini. Kita semua belajar untuk jujur dan setia dan bekerja dengan hati, Pak Presiden. Lebih lanjut kami laporkan telah dilaksanakan kegiatan business matching oleh Kemenperin selama 3 hari. Mereka di sini kerja keras selama 3 hari, Pak Presiden, dan hasilnya seperti yang akan kita lihat ini, yang menjembatani antara permintaan pemerintah dengan suplai UMKM industri lokal. Hasil kegiatan ini telah mencapai sejarah dengan capaian lebih dari 204 triliun yang sudah matching di sini, Pak. Dan ini kita akan harapkan, tadi kalau di Jakarta tambah 1 minggu bulan depan, kita akan bisa mencapai 400 triliun atau lebih. Ini akan sudah catatkan pada rekor muri. Dan saya sampaikan apresiasi ke seluruh KL, Pemda dan BUMN. Dan meskipun ini ya mungkin pakai istilah shotgun wedding, Pak, atau kawin paksa, Pak. Jadi ini sebenarnya ada kawin paksa juga, kadang-kadang ada yang nggak suka juga, Pak. Kita paksain karena barangnya ada, Pak. Namun nyatanya cukup efektif. Bapak Presiden yang kami hormati, ke depan masih terdapat 9 hal yang perlu kita lakukan dan peroleh arahan dari Bapak Presiden. Pertama, mengawal percepatan realisasi komitmen belanja PDN paling lambat 31 Mei. Kami ulangi 31 Mei, teman-teman bupati dan wali kota, semua business matching harus selesai. Supaya angka ini bisa masuk pada angka pertumbuhan kita tahun ini. Kalau lewat 31 Mei, angka ini tidak masuk lagi di sini. Jadi pertumbuhan 5,2% atau 5% yang
diramalkan oleh pemerintah Pak, dengan ini bisa kita tambah 1 sampai 1,7%. Dan itu akan bisa tumbuh ekonomi kita di sekitar 6% lebih. Kedua, kami mohon juga prioritas PDN yang sudah memiliki haki PPK agar melanjutkan proses belanja melalui mekanisme e-kontrak, belanja rutin lainnya seperti souvenir, seminar, kit, ATK harus menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, percepatan pengembangan skema dan regulasi insentif belanja PDN dan insentif belanja impor. Ini saya kira insentif belanja impor akan kita lakukan dan peraturannya semua dari Impres Bapak juga sudah disusun. Ketiga, terkait loan agreement untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan peninjauan kembali serta audit dari BPKP dan dipastikan agar bilateral loan agreement selanjutnya mengutamakan PDN serta mensyaratkan transfer knowledge atau teknologi tenaga ahli asing ke kita. Keempat, agar proses business matching secara rutin dilakukan baik pada tingkat nasional dan sektoral agar tercapai transaksi lebih dari 400 triliun pada tahun ini. Untuk itu Kemenko Koperasi UMKM dan Kemenparekraf akan menyelenggarakan pada April lagi nanti business matching di Jakarta. Dan kami mohon semua kementerian lembaga supaya betul-betul ikut dalam kegiatan ini, belajar dari apa yang kita lakukan selama 3 hari di sini. Kelima, BPKP, LKPP, Kejaksaan Agung dan Polri dalam pengawasannya agar melakukan sistem peringatan dini termasuk penindakan, dan kami juga undang KPK untuk terlibat. Jadi semua ada institusi di Republik ini Bapak Presiden terintegrasi untuk melakukan ini. Karena saya percaya kalau kita terintegrasi, bekerja bersama, kita pasti bisa. Itu sudah kita buktikan dengan penanganan COVID Bapak Presiden. Bapak sendiri yang mimpin dan Republik kita ini diapresiasi dunia, kita mampu mengatasi COVID yang begitu kompleks masalahnya. Ini kita pasti bisa kalau kita melakukannya secara bersama-sama. Kedelapan, untuk mendukung suplai barang jasa UMKM, diperlukan prioritas penyaluran kredit bagi UMKM yang sudah mendapatkan kontrak pengadaan. Jadi kalau perusahaan sudah dapat kontrak, tadi bank-bank jangan hambara, khususnya harus sudah membantu dia karena marketnya sudah captive. Kesembilan, untuk kelanjutan aksi kami mengusulkan agar setiap KL Pemda BUMN membuat peta jalan pengurangan impor. Saya ulangi, membuat peta jalan pengurangan impor pada tahun 2023. Selain itu, agar pencairan penganggaran belanja mempersyaratkan komponen PDN, untuk itu diperlukan dukungan Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, dan LKPP. Akhirnya, saya ingin laporkan pada Bapak Presiden, belanja produk dalam negeri ini menjadi gaya hidup belanja pemerintah, dan itu harus kita lakukan. Dua, mari kita sukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, uang kita untuk produk Indonesia. Demikian yang kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini mari kita simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh tanah air Indonesia, para Direktur Utama BUMN, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia.
Kita tahu saat ini semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi, semuanya. Karena baik karena pandemi COVID, baik karena disrupsi teknologi, dan terakhir ditambah babak belur lagi karena perang. Sehingga semuanya menjadi tidak pasti. Semuanya tidak bisa dihitung dengan angka-angka yang pasti. Semua negara ini betul-betul sekarang ini pusing semuanya. Dalam 2 minggu ini saya mendapatkan telepon beberapa kepala negara, kepala pemerintahan. Kemarin Presiden Macron telepon, sebelumnya Presiden Xi Jinping telepon, sebelumnya Perdana Menteri Justin Trudeau telepon. Sebelumnya Kanselir Olaf Scholz, kanselir yang baru dari Jerman, telepon. Semuanya sama. Bingung menyelesaikan persoalan yang kita alami bersama. Baik karena kelangkaan energi, coba kita lihat naik dari yang dulu hanya 50-60 US dollar per barel, sekarang 118. 2 kali lipat. Sehingga negara-negara yang tidak mensubsidi BBM-nya naik langsung 2 kali lipat. Bayangkan, kita naik kadang-kadang 10% saja demonya 3 bulan. Ini naik 2 kali lipat, artinya 100% naik. Gas naik, harga pangan naik, kelangkaan harga pangan naik, termasuk yang terseret harga kedelai misalnya, harga gandum misalnya, karena pensuplai gandum dunia itu, Ukraina, Rusia, Belarusia, semuanya. Lari kemana-mana, kelangkaan energi, kelangkaan pangan, lari lagi ada kelangkaan kontainer. Jangan main-main dengan kelangkaan kontainer. Harganya sampai 5-6 kali lipat dari harga normal. Dulu-dulu ada keadaan normal, Bapak Ibu mau cari kontainer 1.000 kontainer sehari aja bisa. 2.000 kontainer gampang carinya. Sekarang ini cari 1 aja sulit sekali. Karena ada disrupsi, kekacauan. Yang dampaknya jangan main-main. Karena kelangkaan kontainer, distribusi logistik, distribusi barang semuanya terganggu. Baik dari negara satu ke negara lain, baik dari provinsi satu ke provinsi yang lain, pulau satu ke pulau yang lain. Freight cost-nya, ongkosnya, biayanya menjadi naik 6 kali lipat. Bayangkan. Artinya apa? Beban barang itu juga akan naik. Terbebani oleh freight cost, biaya kontainer. Yang akhirnya nanti konsumen membeli jauh lebih mahal. Artinya harga-harga akan naik. Hati-hati, hal-hal seperti ini semua kita harus mengerti. Ini akan larinya kemana, harus mengerti. Yang nanti titik akhirnya kenaikan inflasi.
Hati-hati, kita sekarang ini masih bisa mengendalikan inflasi di angka 2,2. Amerika yang biasanya tidak pernah lewat dari 1%, sekarang sudah di angka 7,5%. Dan semua negara sekarang naik semuanya. Bahkan Turki sampai hampir 50%. Ini yang semua gubernur, bupati, wali kota, dirut BUMN harus ngerti dan bisa mencarikan jalan keluar bagaimana mengendalikannya. Oleh sebab itu, yang paling gampang kita lakukan adalah bagaimana APBN, bagaimana APBD, bagaimana anggaran BUMN itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja nggak bisa, makro saja nggak bisa, hilang pasti. Target kita pasti lari kemana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar. Cek yang terjadi. Sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal, pusat itu 526 triliun. Daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali, 535 triliun. Lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang, pusat 526 triliun, daerah 535 triliun. BUMN, jangan lupa, saya detailkan lagi, 420 triliun. Ini duit gede banget, besar sekali. Yang enggak pernah kita lihat dan kita. Ini kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, ya. Dibelokkan 40% saja, 40% saja, itu bisa men-trigger growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71%. Yang BUMN 0,4%. 1,5 sampai 1,7. BUMN-nya 0,4. Nah ini kan 2% lebih. Nggak usah cari kemana-mana. Tidak usah cari investor. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan? Enggak. Enggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar.
Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan dan itu 400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silahkan kita semuanya tepuk tangan. Kita hanya minta 40% dulu, udah targetnya enggak banyak-banyak. Sampai nanti Mei. Tadi pagi saya cek, sudah berapa sekarang? Baru 214 triliun. Gimana mau kita terus-teruskan? Coba CCTV, beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV aja beli impor. Seragam dan sepatu, tentara dan polisi, beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan? Silahkan. Nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel ini umumin nanti. Ini, rumah sakit daerah beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor, tak baca nanti. Karena sekarang ternyata gampang banget, detail, harian sekarang bisa saya pantau betul. Alsintan, Menteri Pertanian, apa traktor kayak gitu, bukan high-tech aja impor. Jengkel saya. Saya kemarin dari Tambua, nanam jagung saya lihat, ada traktor, ada Alsintan, saya lihat, aduh, enggak boleh Pak Menteri, enggak boleh. Pensil, kertas, saya cek impor, ballpoint. Ini apa ini kita? Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Hal-hal seperti ini, jangan-jangan kita semua enggak kerja detail, sehingga enggak ngerti bahwa yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor. Mahal. Jangan ini diteruskan, stop. Sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita. Di target nanti di akhir, syukur bisa sebelum Mei, yang 400 triliun itu bisa tercapai. Ini akan sangat bagus sekali. Dampaknya akan kemana-mana. Coba aja angka-angka, coba kita lihat angka-angka di kementerian. PU 92 triliun.
Kemenhan 68 triliun, Polri 56 triliun, Kementerian Kesehatan 36 triliun. Yang gede-gede, yang saya sebutin yang gede-gede aja. Dikbud 29 triliun. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya cek baru 2T. Ini kelihatannya ada enggak semangat di dalamnya, di kementerian. Urusan masa beli bangku, beli kursi, mau impor kita, laptop mau impor kita. Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudah bisa bikin semuanya. Udahlah, jangan diterus-terusin. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi itu sudah ada di depan mata kita. Kita ini mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan. Kalau kita kerjakan artinya ada tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menko sama Pak Menteri Pariwisata tadi. Sehingga saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan yang 400 triliun di Mei. Segera juga dorong yang namanya UKM di daerah itu untuk masuk segera ke e-katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya. Saya minta pada Kepala LKPP, Pak Nas, kemarin 50.000 sudah meloncat menjadi 176.000 yang sudah masuk ke e-katalog. Akhir tahun harus bisa tembus lebih dari 1 juta. Nah, lompatannya memang harus seperti itu, tapi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, ambil UKM-UKM kita yang baik-baik, kualitasnya segera masukkan ke e-katalog. Urusan yang sering dikeluhkan ke saya, Pak sulit ini SNI-nya. SNI ini barang apa toh? Sertifikatnya sulit Pak. Sertifikat apa lagi toh ini? Barang-barang kita sendiri kok. Permudah itu buat sederhana lah. Ada kepala badan enggak sih yang ngeluarin SNI di sini? Buat sederhana, jangan ruwet mahal lagi bayar sana bayar sini. Kapan UKM kita bisa punya SNI kalau digitu-gituin? Dipermudah, biar semuanya nanti bisa masuk ke e-katalog. Nah, kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semuanya nanti. Mereka mau tidak mau berproduksi, mereka mau tidak mau investasi mesin lagi untuk menambah kapasitas. Karena memang apa? Ordernya ada. Ini captive. Uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor nih, kita kadang gimana saya kadang aduh. Saya detailkan lagi gregetan saya. Yang tepuk tangan nanti, kalau barang-barangnya tidak masuk ke e-katalog, kemudian targetnya tidak kecapai, saya umumin nanti. Setuju enggak? Umumin, dah. Kita ini sudah memang harus terbuka padanya, dah. Dan saya minta memastikan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan betul-betul segera
di lapangan. Setiap daerah saya kira akan bagus kalau bisa membentuk tim penggunaan produk dalam negeri. Nah, yang kedua, Menteri Keuangan, BPKP, betul-betul mengawasi. Sudah berapa sih transaksi yang ada dan laporan harian ke saya. Konsekuensinya, saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan, udahlah, kalau ada yang enggak semangat, potong DAK-nya. Setuju? Setujunya enggak semangat. Kelihatannya udah pada ngeri semuanya. Tapi saya potong betul nanti. DAU-nya, hati-hati, saya tahan. Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati pada hari ini. BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah, saya itu. Kayak gini nggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri aja sulit. Dan akan saya awasi betul, saya minta nanti ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini dicap produk dalam negeri. Karena sering di marketplace itu ada yang namanya agregator. Ngecapi, jangan dipikir kita nggak ngerti. Saya peringatkan dulu 2 kali. Ada perusahaan teknologi yang, nih hati-hati, nggak mau saya. Besoknya ada hilang, ini saya nggak mau, besoknya hilang. Oke. Tapi jangan hanya 2 ini, yang lain akan saya pantau. Saya minta betul-betul ini diikuti dan dikawal, diawasi. Termasuk Menteri Perdagangan, Dirjen Bea Cukai, di lapangannya dilihat betul, ini lari kemana sih? Ini ada alkes, ini lari kemana? Kelihatan. Oh, ke provinsi A, kelihatan. Oh, ke kabupaten B, kelihatan. Oh, ke kota C, kelihatan. Oh, ke kementerian E, ya, kelihatan semua. Sekarang ini gampang banget itu. Ngelihat. Jadi kembali lagi, manfaatkan e-katalog dan katalog lokal segera. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan kita juga patut bersyukur. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, TNI, Polri, yang telah bekerja bersama-sama dalam rangka penanganan COVID. Ini betul-betul kerja berat, tetapi saya melihat terintegrasi, terpadu, semuanya bergerak bersama-sama dan hasilnya bisa kita lihat. Kemarin saya cek kasus harian kita di angka 5.800, dari yang sebelumnya 64.000. Kita harapkan ini akan turun terus dan kita bisa mudik lebaran bareng-bareng. Insya Allah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari sejenak kita menundukkan kepala serta memanjatkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ketua Umum MUI Bali, Bapak Kiai Haji Mahrusun Hadiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi nikafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi tal karmani bitsultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwal barakah wa abar sikhah wa abar nikmah wa abar rizq wa abal quwah wa abar sikhah wa abar salamah wa abar afiyah wa abal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta, dan atas seluruh karunia serta kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami semua, dosa orang tua kami, para saudara kami, kerabat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sungguh Engkau Maha Kuasa berbuat apa saja yang Engkau kehendaki. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu berkah, pintu kenikmatan, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu kemanfaatan, dan pintu surga dengan rahmat-Mu, wahai Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mandiri di berbagai bidang kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah langkah-langkah para pemimpin kami dalam mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga,
para kepala daerah se-Indonesia, dan para Direktur Utama BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker.